Nerdcast, The Nerd Podcast. Oke, halo semuanya. Baik lagi bersama gue Billy Dan gue Vali di Nerdcast, The Nerd Podcast. Ya, seperti biasa kita di awal episode ini nggak berhenti untuk mengingatkan untuk support konten kita terus dengan nonton konten-konten kita di berbagai sosial media kita ya, di berbagai platform. Ada di Instagram dan juga di TikTok dengan akun Nerdy Bro. ada juga di YouTube, sama juga akunnya Nerdy Bro, dan di Spotify dengan nama akunnya Nerdcast, The Nerd Podcast. Ya, oke. Nah, di episode ini kita mau bahas apa nih? Oke nih, untuk bahas apa kayaknya mungkin sudah terlihat dari set kita agak beda nih, Val. Iya nih, mainannya agak beda dari biasanya. Ya, dan lebih banyak ya di sini ada berbagai macam nih, ada dari Marvel, mainan Marvel, ada Transformers, ada Power Rangers juga, Ada Hot Wheels juga. ya pokoknya macam-macam lah. Karena di episode ini kita mau bahas pastinya berhubungan sama film atau series juga ya. Tapi yang mau kita bahas ini ada hubungan dengan mainan karena kita mau bahas top film or series franchise based on mainannya. Gitu. Karena memang berhubungan ya, film sama mainan tuh biasanya berhubungan. Karena biasanya Betul. bahan jualan film juga dari mainan, dan biasanya kalau mainan udah cukup sukses juga biasanya dibuatin film, ya nggak sih? Ya ganti-gantian aja lah. Iya. Lihat ya karena kan dengan dibikinin mainan atau dibikin filmnya itu exposure-nya akan lebih Bertambah. banyak gitu. Oke. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung kita aja bahas. Ini dia top film or series franchise based on its toys. Let's Nerding it out. Oke, langsung aja untuk top Top 5 franchise dari mainan nih. Di peringkat kita bikin 5 ya. Heeh. Oke, di peringkat 5 adalah mainan G.I. Joe. Oh, G.I. Joe, ya. Pasti cukup Familiar lah ya. cukup familiar ya. Mungkin di Indo familiarnya karena memang ada filmnya sih. Ya, dulu kita pertama kali tahu pun dari film ya. Heeh. Film dulu tahun 2008 ya. 2008, Ya, terus yang sempat main- ada sequelnya. Yang main Channing Tatum terus Iya, terus ada sequelnya, gue lupa 2011 atau 2012 gitu. Yang main Rock. iya. Heeh. Oh, dan sempet ada ini Spin-off ya? spin-off-nya. Spin-off dan semacam soft reboot sih. lah ya. Iya. Yang main itu Henry Golding ya? Iya, Henry Golding yang main Crazy Rich Asian yang gue inget banget sih. Oh iya. Heeh. Oke, kita mungkin bahas dari mainannya dulu kali ya. Oke, benar. Nah, G.I. Joe ini memang mungkin di Indo nggak terlalu untuk mainannya nggak seterkenal itu. Mm-mm. Tapi G.I. Joe itu cukup terkenal bangetnya mungkin di US di ya? Amerika gitu. Heeh. Ya makanya kita juga taruh di peringkat 5 karena itu sih. Mungkin dia secara keterkenalan nggak nyampe Indo kali ya. Ya, jadi nggak ya peringkatnya kita bahas di nomor 5 aja gitu. Mm-mm. Dan G.I. Joe ini itu undernya ini bukan sih? Parent company-nya Parent Hasbro. company-nya Hasbro, Iya. betul. Kalau yang belum tahu, Hasbro tuh sama kayak Transformers gitu-gitu. Heeh. Mm-mm. Dan mungkin bahas ininya kali ya kan tadi kita sempat bahas mainannya, kita bahas untuk filmnya itu tadi kan tadi sudah disebut kita pertama kali tahu itu di tahun 2008, terus ada sequelnya, terus ada spin-off-nya, dan ini kayaknya di film Transformers itu sempat ada Oh, yang kemarin ya, yang Iya, Rise of the Beast, iya, betul. baru di-hand lagi tuh, ada spin-off Mm-mm. sama G.I. Joe. Karena memang kebetulan mereka itu sama-sama dimiliki Hasbro kan. betul. Dan Mungkin kita ini ya, kita bacain fakta menarik ya. mengenai Udah mainan research G.I. nih. Joe. Oke. Fakta menarik nomor 1 adalah G.I. Joe ini adalah action figure pertama yang ada di dunia. Oh, wah cukup fenomenal juga ya berarti. Betul. Makanya mungkin tadi di Amerika terkenal banget. Iya, jadi pionir gitu ya, pionir action figure gitu ya. Iya. Dan secara secara kan dia itu bentuknya tuh berupa tentara-tentara gitu lah ya. Jadi ya untuk action figurnya tuh kayak yang dijual tuh macam-macam kan, tentara role-nya banyak. Oh iya, jadi kayak iya. Ini kan misalkan contoh kayak karakter si Snake Eyes, dia tuh
sebagai kayak ninjanya gitu, terus ada yang snipernya atau ada yang kayak komandonya yang bosnya gitu ya. Kayak emang role-nya macam-macam gitu ya, dijual per masing-masing karakter gitu ya. Iya, dan oke, kita lanjut ke fakta selanjutnya adalah ini berhubungan juga nih, kan tadi kita sempat bahas tentang tentara-tentaraan. Jadi, nama G.I. Joe itu berasal dari istilah GI yang merujuk pada prajurit AS secara umum. Dan istilah ini udah dipakai dari Perang Dunia I. Oh iya, makanya kalau gue sih pernah ngecek mainan itu kayak ada semacam tagline-nya gitu. Tagline-nya itu G.I. Joe Real American Heroes. Karena memang base-nya militer Amerika. Betul. Ya. Cara ini unik juga ya kalau dilihat. Jadi kayak istilahnya tentara Amerika ini dibikinin kayak codename gitu ya. Codename, jadi kayak heroesnya Amerika ya tentaranya gitu loh. Dibikinin mainan gitu-gitu. Ya. Oke. Menarik juga. Lanjut, fakta selanjutnya adalah G.I. Joe ini dikembangkan oleh namanya Stanley Weston nih penemunya, yang kemudian menjual lisensinya mainannya ke Hasbro. Oh, jadi awalnya itu bukan punya Hasbro langsung, dibeli lisensinya. Itu Stanley-nya bukan Stanley Marvel kan? Bukan. Oh, beda. Ini Stanley-nya disambung soalnya. Bukan Stanley, ini Stanley. Iya, beda. Oke. Tadi gue pikir sama. Bukan. Oke, berarti di nomor 5 top movie franchise, top toy franchise itu nomor 5 ada G.I. Joe. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, apa tuh nomor 4 nih? Di nomor 4 ada, ini pasti lu tau banget. Ada Power Ranger. Oke, Power Rangers pasti ya. Toys geek tuh ya pasti nggak asing lah. Dan anak cowok ya terutama 90-an pasti tahu ya. Contohnya ada nih. Ini ada contohnya. Nah, kalau Power Ranger jadi kita mending mau bahas mainannya dulu atau film seriesnya dulu nih? Mainannya dulu kali deh. Mainannya dulu ya. Yang gimana ya? Kalau bahas mainan Power Ranger emang kayaknya mainan cowok yang salah satu paling terkenal ya action figure ya Power Ranger nggak sih? Betul. Karena dia selalu kayak variasinya banyak kan, karena memang Power Ranger tuh line up-nya kayak tiap berapa tahun ganti. Dan gimana ya? Cukup ini karena kan yang dijual Power Rangers tuh formasinya ada misalkan 3, kalau nggak 3, 5, warnanya macam-macam tuh pasti. Iya, jadi kayak Power Ranger sendiri ada macam-macam. Terus alat-alatnya juga macam-macam. Misalkan kayak ada yang kayak tiap Ranger tuh punya senjata yang beda-beda gitu. Kan dijual kayak jadi kayak ke trademark aja. Warnanya semua beda. Senjatanya beda-beda. Iya. Terus mereka juga punya Zord yang beda-beda juga. Jadi kayak memang mainannya variasi mainannya banyak banget. Makanya terkenal dan laku banget jadinya. Cara ngejualnya bagus sih, kayak jadi kayak kayak variasinya banyak. Dan ini mungkin lu belum sebut, itu kan tadi kalau mainan yang finger gitu. Ada juga kan mainan yang misalkan contoh senjatanya yang kayak buat mainan buat anak-anaknya tuh bentuk ukuran yang bisa dipegang gitu. Iya, ada juga memang. Iya, jadi kayak ya bener-bener macam-macam ya. Dan ini ya, kalau mungkin ini khusus untuk di Indo kali ya. Biasanya itu kan si Power Ranger itu line up-nya banyak ya, kayak betul. Line up Power Ranger-nya banyak. Biasanya itu sebelum line up-nya ganti di Indonesia, itu tuh mainan next line up Power Ranger itu udah ada. Jadi biasanya kita udah tahu Power Ranger selanjutnya namanya ini nih. Enggak, itu kayaknya karena di Indonesia tuh siaran telat. Karena siaran telat, jadi kayak biasanya tuh kayak mainannya jadi kayak keluar duluan, kita tahu duluan. Oh, next Power Ranger-nya namanya ini nih, udah ada mainannya. Dulu malah kayak baru nanti kalau inget kita nonton tuh aslinya di Amerika tuh jaraknya tuh udah mungkin series yang 2 atau 3 setelah kita kali, tapi di Indo bertayang. Iya, pokoknya itu. Jadi kayak kita udah tahu mainannya ada duluan, baru nanti tayangannya ada. Betul. Dan ini nggak sih fun fact, orang Indo, aktor Indo tuh sempat ada yang main di ini Power Ranger ya. Siapa? Yosi Sudarso. Iya. Oke, ini kita lanjut bahas di seriesnya itu sendiri ya. Sebenarnya alasan kita taruh di nomor 4 itu adalah karena sebenarnya dia tuh secara series laku banget ya. Cuman dia untuk diadaptasi ke filmnya itu ya mungkin satu ya yang baru kemarin ada terkenalnya itu 1 ya tahun 2017 tuh. Dan ya memang secara film sih biasa aja ya. Enggak sih, menurut gua malah bagus. Malah ya ceritanya kan kalau misalkan ya udah gede kita tahu lah cerita Power Rangers tuh template. Iya.
kayak apa namanya, setiap ini ganti, tahu-tahu istilahnya nggak ada nyambungnya, tapi pasti nanti ada satu episode crossover. Nah itu kan aneh lah ya, istilahnya secara universe-nya kita bingung ini gimana sih ceritanya. Tapi untuk layar lebarnya dari secara ceritanya itu ya cukup oke lah menurut gue sih yang tahun 2017. Dan ini apa namanya, sebenarnya mungkin the movie-nya itu beberapa series Power Rangers tuh ada, tapi ya nggak terkenal itu. Itu jadi lebih ke kelanjutan seriesnya gitu ya. Dia menggunakan karakter-karakter yang ada di series terus dia bikinin film gitu ya. Iya. Ya dan kalau ngomongin seriesnya sih, kalau gue pribadi kita tuh ngikutinnya dari Power Rangers Turbo sampai yang gue ikutin tuh sampai lulus SD tuh kayaknya yang gue ikutin Wild Force ya. Kayaknya setelah itu gue masih nonton ini Dino Thunder kalau nggak salah. Iya, iya sih. Cuman nggak begitu ngikutin, cuma tahu aja. Oke, mungkin sebelum ganti topik kita bahas dulu kali seri Power Ranger favorit lah dari kita berdua. Mau mungkin dari mainannya atau dari ceritanya deh. Kalau cerita sih menurut gue yang paling seru dan terkenal mungkin ini ya, karena memang panjang sih. Mighty Morphin sih, karena memang dia yang paling terkenal sih. Paling terkenal, dia yang pertama juga kan. Terus memang secara cerita paling panjang dan sempat line up-nya sama, cuman kostumnya aja yang ganti. Sempat ganti formasinya juga gitu ganti kan. Formasi sama ganti Zord, cuman kayak dia satu cerita yang sama gitu. Iya, maksudnya formasinya istilahnya banyak anggota yang sama gitu. Oke, kalau gua dari cerita sih gua paling suka ini Power Rangers Lost in Space. Ini karena secara cerita menurut gua ini apa? Dia itu yang kayak kalau nggak salah dia tuh yang terakhir nyeritain pokoknya ngasih konklusi tentang si Zordon. Oh iya Zordon. Dan kan musuhnya banyak yang sama tuh. Nah, pokoknya dikasih konklusinya di ini. Jadi ya gua cukup suka lah. Tapi untuk secara mainannya favorit gue sih Wild Force. Kayak lu juga. Iya, karena kita emang ngumpulin paling banyak itu Wild Force. Iya, betul. Zordon paling banyak. Kita punya macam-macam ya. Oke, itu tadi udah bahas. Nomor 4 Power Rangers. Nomor 4 ya. Nomor 4 Power Rangers. Oke, lanjut ke nomor 3 adalah ini cukup terkenal juga, pasti lo tahu juga, adalah franchise Barbie. Oh iya, betul. Ya tapi mungkin kita secara mainannya nggak main ya, tahu lah. Soalnya kan ini main cewek dan nggak ada contohnya di sini. Iya sih, memang yang bikin Barbie kita taruh cukup tinggi juga adalah karena kalau kita ngomongin mainan cewek, udah pasti yang kebayang Barbie. Top of mind-nya Barbie ya. Mainan anak cewek pasti Barbie. Meskipun yang bukan merek Barbie, orang pasti nggak yang kayak mainan cewek yang kayak Barbie itu, cuman bukan Barbie, iya kan, sering. Saking terkenalnya, iya. Oke. Mungkin for info aja, Barbie ini kan kalau tadi kita sempat sebut Jajo tuh punya Hasbro. Kalau Barbie ini punyanya Mattel ya. Ya, parent company-nya Mattel. Dan yang menarik dari ini bahas mainannya, yang menariknya adalah Barbie ini sangat long lasting banget. Maksudnya dari dulu sampai sekarang anak kecil cewek mainannya pasti Barbie. Mungkin ini deh komparasinya, ya kan kita punya kakak cewek, dulu pas kecil mainannya Barbie, sekarang udah punya anak mainannya Barbie juga. Iya betul, emang udah bergenerasi gitu. Betul. Dan itu kan secara mainannya. Mungkin kita sekarang bahas secara ini ya kali, series atau filmnya kali ya. Iya, mungkin ya kalau kita bahas series atau filmnya yang paling terkenal ya baru-baru sudah belum jelas lama ya keluar ya, adalah film live action Barbie ya. Itu film yang cukup fenomenal sih menurut gue. Ya, dulu saingannya Oppenheimer tuh, malah sampai ada sebutan Barbie-heimer ya. Iya. Karena saingan dulu tuh keluarnya deket-deketan dan istilahnya secara pendapatannya mirip-mirip lah. Kalau pendapatan menang Barbie loh. Oh iya. Pendapatan menang Barbie. Maksudnya bukan pendapatan, kayak screen time di bioskopnya tuh mirip-mirip gitu loh. Iya, sampai kayak pas tayang tuh kayak lu tim Oppenheimer apa tim Barbie gitu. Iya, betul. Emang persaingan itunya segitu ketatnya sampai dua-duanya tuh masuk nominasi Oscar sih, meskipun yang menang Oppenheimer ya. Cuman tapi keren sih. Menurut gua untuk Barbie itu pencapaian sendiri sih, maksudnya dia film based on mainan bisa sampai kayak gitu. Iya. Emang secara ceritanya sih unik banget sih premisnya ya. Betul. Dan ya di luar film itu sendiri sebenarnya
series animasi Barbie itu banyak sih. Iya ya. Yang gue inget dulu ini nih, aduh apa? Udah ada dari tahun 2000-an gitu ya, ada. Kayaknya sekarang pun ada, tapi kita udah update aja. Yang gue inget tuh dulu ini apa, Barbie Swan Lake kalau nggak salah. Oh iya, itu Swan Lake. Sebelumnya terus ada Nutcracker. Oh terus, itu Barbie deh, iya bener. Iya. Terus Rapunzel juga ada. Nah itu kan iya, secara emang seri animasinya tuh ada. Bukan series, itu lebih ke film. Cuman biasanya langsung tayang di TV. Bukan nggak tayang di bioskop, langsung tayang di TV. Dan film ini animasi. Sih apa namanya, mungkin nambahin Barbie ini beberapa kali tuh ini kayak kerjasama nih sama film. Kayak misalkan sebuah film nih, main karakternya cewek atau apa, dibikinin versi Barbie-nya. Jadi kayak salah satu marketing jualannya juga. Kan tadi kalau kayak contoh Rapunzel nih, kan Rapunzel sebenarnya istilahnya cerita bukan originalnya Barbie dong. Iya. Jadi dibikinin mainannya gitu ya. Dibikinin film based on mainannya. Dibikinin mainannya dalam bentuk Barbie gitu. Ya kan makanya kalau kalian nonton di film Barbie, semuanya yang cewek di situ namanya Barbie, semua yang cowok namanya Ken. Iya, betul. Dan ya mungkin contoh lainnya ini kali ya, di film Toy Story kan ada Barbie-nya juga kan. Oh iya benar. Barbie dan Ken-nya ada juga. Iya, betul. Ya emang secara brand mainan tuh kuat banget sih, apalagi untuk mainan cewek si Barbie ini. Oke, itu tadi nomor 3 adalah Barbie. Oke, lanjut Val. Nah, sebelum lanjut, kalau buat kalian nonton dan penasaran sama mainan-mainan yang ada di sini, sebenarnya kita tuh disupport oleh akun online shop yang namanya Scare Toys. Nah, nanti spellingnya bisa kita tunjukin ya di sini. Dan kita kasih linknya di deskripsi ya. Gitu. Nah, si toko Scare Toys ini tuh dia tuh ada online shopnya, ada di Shopee sama Topet, dan dia pun ada akun sosmednya kayak di Instagram, di Shopee. Di Instagram tuh ada, nanti bisa cek aja di @scaretoys, langsung di follow di situ. Di postnya itu ya mainan-mainan ini ya, untuk detail harga dan ketentuan belinya itu ya nanti bisa langsung di chat aja ke adminnya di WhatsApp kalau nggak salah. Nah, dan untuk toko Scare Toys ini tadi dia jual mainannya macam-macam banget sih. Ya misalkan kita lihat aja di sini kayak ada Hot Wheels, ada Marvel Legends, ada Power Ranger, terus ada Transformers juga ada. Dan salah satu yang dijual paling banyak juga ini nih di Scare Toys itu adalah mainan Power Rangers gitu kan. Dan ada juga yang sekarang tuh banyak juga dia jual kayak kartu Pokemon, kayak gacha gitu. Iya. Lagi rame tuh, banyak kan yang suka ngumpulin. Iya, banyak yang lagi main. Macam-macam sih. Ya, nanti dan ini apa, tambahan lagi, Scare Toys ini juga ada YouTube-nya. Di YouTube-nya itu ada video-video unboxing, istilahnya unboxing mainan lah. Jadi kayak sebelum beli misalkan mau lihat mainan detailnya kayak gimana, nah itu bisa lihat juga tuh di YouTube-nya tuh Scare Toys. Dan macam-macam mainannya, ada yang keluaran baru, ada yang jadul-jadul juga tuh masih ada gitu. Ya, jadi buat kalian yang pecinta mainan bisa banget tuh dicek. Ya, wajib Scare banget Toys, cek Scare Toys. Kita ulang lagi ya, namanya Scare Toys nih. Nanti lihat di sini ya. Lanjut di nomor 2 ada Transformers. Oke. Ini salah satu yang paling terkenal juga lah ya. Mau bahas filmnya dulu, mainan dulu nih. Filmnya dulu kali deh. Iya. Tadi kan lagi mainannya dulu. Iya. Sebenarnya jujur gua tuh lebih tahu pertamanya itu mainannya dulu. Enggak, filmnya dulu. Dari film yang originalnya Michael Bay tahun 2007. Itu gue pertama kali tahu tentang Transformers. Langsung kayak jatuh cinta banget sih gue sama universe Transformers itu. Ya, terus kan saat itulah ya. Iya, 2007 terus. Ya gue suka banget dengan filmnya itu sampai yang ini ya, film ketiganya Dark of the Moon. Ya, terus ya setelah itu yang 4-5-nya gue nggak begitu suka sih. Cuman sempat ada kayak spin-off-nya, terus yang gue jadi suka banget lagi yang kemarin Transformers One kan dulu, dan sempat animasi klasiknya kan ada, terus sempet ya animasinya ada beberapa kali sih, tipe macam-macam gitu. Dan iya maksudnya mungkin secara adaptasi kan dia awalnya ya dia mau awalnya kan mainan ya. Adaptasi filmnya adaptasi film ataupun series, dia kontennya salah satu yang paling banyak nggak sih Transformers? Betul. Dia kayaknya emang salah satu andalan Hasbro juga nggak sih? Ya. Si Transformers, bahkan makanya sampai
sempet sekarang kayak ya film terakhir kan dibikinin crossover sama G.I. Joe kan sama Oh si Hasbro. iya betul. Iya betul. Terus mungkin fun fact sendiri kan ini ya kan kalau di film Transformers-nya Michael Bay itu desainnya kan kayak desain sendiri semua gitu ya. Iya, kan maksudnya soalnya kalau desain klasiknya tuh ya mainan dulu banget lah gitu. Maksudnya kayak gua tuh tadinya nggak begitu suka sama desain yang klasiknya, cuman makin kesini gua makin suka, nggak tahu kenapa. Kayak lebih autentik aja nggak sih? Yang mungkin dulu inget banget ini sih apa namanya Megatron kan dulu kalau main klasiknya dia berubah jadi pistol ya, kan jadinya unik gitu. Tapi ya semakin kesini ya keren aja sih, maksudnya makin ya mungkin karena kita makin gede kali ya makin suka sama yang klasik gitu. Terus kalau mungkin sekarang mulai bahas mainannya kali ya. Kalau bahas mainannya itu Transformers itu adalah mainan menurut gue yang dari anak kecil sampai orang gede tuh mau koleksi. Iya gak sih? Ya udah kayak collectible item sih memang. Iya. Maksudnya kayak yang versi buat anak kecilnya yang simpel-simpelnya ada, yang versi ribet bangetnya pun ada buat orang gede untuk dikumpulin gitu. Dari kecil banget sampai gede banget ada, dari yang kayak mainan kecil-kecil segini-segini loh ukurannya terus bisa berubah jadi robot, sampai yang bener-bener ya sekarang sih paling terkenal mungkin mainannya yang bisa berubah sendiri. Iya, yang kayak dipanggil kayak Bumblebee, transform yang baru banget ada tuh Bumblebee. Terus ya sebelumnya kan kayak ada yang terkenal banget Optimus, Megatron ya. Sekarang baru ada tuh yang Bumblebee yang bisa berubah sendiri kan. Ya maksudnya secara mainannya pun sangat variatif ya. Dulu kita sempat punya juga kan, tapi ya nggak yang gede-gede banget kan. Iya, kita punyanya yang kecilnya karena mungkin ini juga kali ya. Gue tuh ngeliatnya kalau yang gedenya bingung ngerubahinnya nggak sih? Dan ya biasanya malah yang punya yang gede-gede itu orang yang dewasa. Soalnya takut hilang nggak sih? Maksudnya penampilannya banyak gitu. Emang rumit gitu nggak sih? Iya. Dan pastinya ya untuk apa namanya semakin gede kan harganya pasti semakin mahal juga. Betul. Makin collectible item lah gitu. Oke, itu tadi nomor 2 adalah Transformers. Nah, ini sebelum nomor 1 kayaknya kita tambahin honorable mention dulu kali. Boleh deh, ya. Honorable mention-nya itu apa, Val? Honorable mention dari kita adalah ini nih, Hot Wheels. Oke, Hot Wheels nih. Kenapa kita masukin honorable mention adalah karena dia tuh secara mainan laku banget. Maksudnya wah salah satu yang distribusinya paling macam-macam sampai ke Alfamart aja ada. Iya, maksudnya Hot Wheels collectible bener-bener istilahnya distribusinya sangat luas dan bener-bener orang yang koleksi itu banyak banget. Soalnya harganya terjangkau nggak sih? Iya, dan variasinya banyak banget beneran. Iya. Semua kayak maksudnya gini aja deh, semua mobil fiksional yang ada di film biasanya tuh ada versi Hot Wheels-nya. Mobil benerannya pun kadang suka ada, meskipun banyak yang palsunya juga ya. Dulu malah gua itu kan ya sempat ngoleksi juga ya. Dulu kan kita sempat punya banyak juga. Dulu tuh pas ngoleksi sukanya tuh yang ya anak kecil sukanya tuh yang warnanya macem-macem lah, yang bentuknya aneh-aneh. Tapi makin kesini tuh makin sukanya tuh yang klasik. Iya, yang kayak kalau suka yang aneh-aneh itu ya itu tadi misalkan mobil Batman atau mobil Scooby-Doo tuh yang terkenal kan. Ya. Oh iya, fun fact juga kalau Hot Wheels itu mother company-nya Mattel juga ya, sama kayak Barbie ya. Oke. Nah, ya cuman dia masukin honorable mention kenapa? Karena dia belum ada film live action-nya nggak sih? Pernah ada series ya, animasi juga sih dan jadul gitu ya. Ya, dulu juga kita nonton pas kecil dan ya nggak cukup banyak sih. Iya, mungkin ya siapa tahu ini di tahun-tahun berikut ke depan nih bakal ada film live action Hot Wheels menarik sih menurut gue. Iya, tapi mungkin secara ini gue bingung juga kayak karena gimana nyeritain kan soalnya mainan yang jualnya mobil gitu. Iya sih, cuman maksudnya sekarang bisa lah Bil, pasti ntar dibikinin premis. Barbie aja bisa dibikinin cerita kayak gitu, kenapa Hot Wheels gak bisa? Iya sih, oke. Itu tadi honorable mention kita. Oke, dan di peringkat 1 adalah series mainan yang ini sudah pasti legend dan mungkin hampir semua orang punya, ya nggak sih? Ya tahu dan punya lah ya. Adalah Lego. Wah, mantap sekali ya, ini emang legend banget sih. Istilahnya ini mainan klasik banget sih. Dan dia ini ya, karena
Dan dia tuh brand sendiri ya, kayak dia nggak punya mother company. Emang Lego tuh Lego company. Iya punya Lego Ya, tuh ya punya Lego sendiri. Tokonya aja ada toko sendiri. Betul. Nggak usah tokonya sendiri, dia Legoland aja kan tempat wahana sendiri kan ada. Ya betul. Oke, kita bahas mainannya dulu aja kan, karena kan Lego sangat besar tuh di mainannya gitu ya. Iya betul. Nah, bentar, kita udah nyari fun fact-nya belum nih tentang... Kalau ya sebenarnya mainannya sendiri gimana ya? Lego itu mainannya luas banget ya, maksudnya dia luas banget tuh dari reach orang yang maininnya, maksudnya dari balita sampai orang gede, semuanya tuh bisa mainin Lego dengan variasinya yang macam-macam gitu. Ada yang maksudnya kan kalau yang buat anak kecil yang piece-nya dikit, makin naik umurnya makin ada yang lebih banyak, sampai yang buat orang gedenya pun ada yang piece-nya banyak banget gitu kan. Ya betul, nih sebentar. Dan variasinya misalkan kayak Lego tuh bangunan, misalkan kayak Lego bangunan terkenal gitu ada, Lego tentang apa yang di film-film juga ada, maksudnya mainan yang dari film juga ada gitu kan. Ini nggak sih kayak reach-nya tuh beneran apa aja ada loh versi Legonya gitu. Mungkin kita bahas dari ininya dulu ya kali, karena Lego itu mungkin yang orang paling banyak itu adalah ini Lego itu kan mainan yang dibuat untuk mengasah kreativitas anak nggak sih? Yang awalnya tuh ya istilahnya jadi menyusun sesuatu dari komponen kecil sampai jadi sesuatu. Betul. Yaitu ide awalnya Lego tuh kan seperti itu kan. Iya, jadi kayak mengasah kreativitas anak, dan lama-lama yang dibangun itu kan mungkin awalnya itu kayak ya misalkan mobil, rumah biasa. Lama-lama itu makin kompleks dan ya jadi kayak bahan kayak misalkan jualan menyesuaikan zaman lah ya. Ya, dan jadi sekarang tuh bahan ininya juga kan Lego itu contoh mungkin Lego Batman, maksudnya Lego Marvel kan banyak banget gitu loh. Jadi kayak udah sangat berkembang gitu loh. Iya, makanya gue bilang variasinya tuh kayak apapun tuh versi Legonya ada gitu. Ya. Dan itu kita bahas dari mainannya. Mungkin sekarang kita bahas dari filmnya. Apa kita mau sebut fakta menariknya dulu? Kita bahas filmnya dulu aja kali ya. Oke, kalau filmnya itu sendiri juga mungkin paling terkenal Lego Movie ya. Lego Movie. Ya cuman itu kan untuk menceritakan tentang si karakter Lego, figur Legonya. Cuman kalau untuk Lego sendiri tuh sampai ada dia tuh Lego, misalkan Lego Batman versi filmnya ada sendiri. Iya kan? Betul, terus betul. Kayak Lego Marvel Superhero itu game ya? Itu game. Iya, gamenya pun banyak. Iya, maksudnya game kayak itu kalau mau bahas game juga Lego Marvel Superheroes. Terus ada Lego Star Wars juga ada tuh. Iya, maksudnya kayak ya segitu macam-macamnya kan. Kayak salah satu subnya aja tuh punya franchise movie-nya sendiri gitu ya. Kayak bener-bener mainan, film dan gamenya gitu ya. Game bener-bener macam-macam sih. Dan kita bahas sedikit fun fact-nya nih soal Lego nih ya. Nah, yang pertama ada minifigure Lego yang berbahan dasar emas asli. Wah, nah ini kalau lo tahu adalah figure tapi bukan yang dijual secara umum ya. Ini adalah yang waktu itu berbahan emas itu adalah Legonya C-3PO. Oh kan iya, emas kan. Betul. Ada yang beneran dibuat dari emas ya. Wah, aneh banget sih. Itu kayak wow sekali. Dan fakta selanjutnya adalah minifigure Lego ini memiliki bentuk kepala yang sama selama 21 tahun. Ya, lu tahu kan kepala Lego? Iya, yang kayak semacam tabung gitu ya. Tabung, kepalanya ada atas kecil, terus ya bawahnya tuh lehernya gitu ya. Dan ini bahas di luar sedikit, gue tuh sukanya Legonya pun yang figurnya tuh bisa di mix and match. Oh iya bener. Jadi kadang gue dulu nemu di YouTube atau di TikTok, misalkan kita ada channelnya tuh yang kayak misalkan mau bikin karakter, dulu yang gue ingat misalkan bikin karakter Marvel misalkan Moon Knight atau siapa, cara bikinnya gimana? Nih dikasih tahu nyampurin Lego apa aja. Iya. Itu keren sih, kayak wah bisa begini. Banyak kayak cari aja coba di TikTok kayak gitu-gitu tuh banyak mix and matchin Lego gitu ya. Dan ini nggak sih, Lego tuh kan dia asalnya dari Denmark gak sih? Ya. Maksudnya salah satu brand paling terkenal Denmark ya Lego nggak sih? Ya, kayak simbol salah satu jadi orang tahu Denmark tuh ya gara-gara mau lihat Lego gitu ya. Iya betul. Bahas lagi bahas fun fact lagi adalah
karakter yang paling sering dibuat oleh Lego adalah Batman. Oh, ada filmnya kan. Ternyata alasannya mungkin itu. Ya, ini kita punya nih. Cuman ini mungkin bukan kunci Lego sih. piece 1 apa? Ini bukan piece yang standarnya ya. Ya agak gede ini. Iya. Dan ini apa namanya, cara pengujiannya ini adalah unik juga nih, ada karena beberapa Lego ini diujinya itu di sauna, jadi kayak tes temperatur gitu. Oh, fun fact-nya random banget ya. Iya. Iya, ini gue soalnya ngadi beberapa yang keluar ini nih. Oh, Fun fact soal Lego nih. wah, ya. Oke, gimana menurut kalian? Top 5 kita franchise mainan yang franchise gimana ya? Franchise mainan yang dijadikan film ataupun series. Iya, gitu. betul. Setuju nggak? Dan kalau misalkan kalian ada pendapat lain, opini lain soal misalkan mainan ini belum ada film juga nih bang, cukup bagus, nah kasih tahu aja ke kita nih, Bisa tulis di kolom komentar atau tulis di link Saweria. Ya pokoknya kalau kalian punya pendapat lain, info-info ke kita aja. Oke deh, mungkin segitu aja dari kita. Sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Gue Fali, gue Billy. Salah timingnya, Fal. Salah ya. Sekian episode Nerdcast kali ini. Gue Fali, gue Billy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.